Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sofyan Ats-Tsauri Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'du. Teman-teman sekalian, ini kita bersama saudara kita, akhina Ustadz Rodi. Ustadz Rodi, beliau kuliah di STID ya, STID Islahuddin, Mustafa Ibrahim Islahuddin di Kediri, Lombok Barat. Jadi beliau ngambil jurusan KPAI ya, KPI ya. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, jadi beliau kemudian ada tugas ya, tugas dari kampus untuk menanyakan atau meminta penjelasan tentang peran jamaah tabligh ya, peran dakwah jamaah tabligh di masyarakat dan juga metode dakwah daripada jamaah tabligh. Oke, untuk kita persingkat waktu, boleh kita langsung saja dulu kepada akhina Ustadz Rodi. Masyaallah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muradi. Saya dari Lombok Timur, Masbage, Desa Dangar. Saya sekolah di Al-Islahuddini, tempatnya di kampus STID Mustafa Ibrahim Al-Islahuddini. Saya datang ke sini untuk menanyakan kepada Al-Ustaz Sofyan tentang bagaimana peran jamaah tabligh dalam membangun kualitas keagamaan. Dan yang kedua, yang saya tanyakan, bagaimana sih metode dakwah jamaah tabligh tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita dengar akhina Ustadz Rodi. Beliau ingin menanyakan tentang peran kerja dakwah ini, peran dakwah jamaah tabligh di masyarakat. Jadi ini jawaban ini secara umum, dan nanti saya akan press secara khusus sesuai dengan yang saya pribadi alami dalam kerja dakwah ini, jamaah tabligh ini. Jadi perkenalkan dulu, saya di dalam jamaah tabligh ini ya, tadi saya itu dari semenjak SD ya, dari semenjak SD sudah ikut gabung dalam kerja dakwah jamaah tabligh ini. Itu ya sekitar tahun 98 97 lah, masih SD sampai saat ini alhamdulillah. Jadi keluh kesah, kemudian enaknya, tidak enaknya itu sudah kita rasakan dalam kerja dakwah. Jadi perannya itu jamaah tabligh ini sangat luar biasa di masyarakat. Ini secara umum ya. Jadi intinya itu adalah orang-orang yang jauh, pertama yang jauh dari masjid ini, bagaimana agar umat ini kembali ke masjid, memakmurkan masjid. Itu intinya sebenarnya, untuk makmurkan masjid. Nah, untuk makmurkan masjid, kemudian bagaimana agar umat ini yang dulunya maksiat, ahli maksiat atau jauh dari Allah, bagaimana agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti daripada jamaah tabligh, untuk bagaimana mengajak daripada umat ini taat pada Allah, dekat kepada Allah. Maka perannya itu luar biasa. Ketika jamaah tabligh ini sudah mulai bergerak, menebar ke seluruh dunia. Jadi seluruh dunia tidak ada yang tidak didatangi oleh jamaah tabligh. Tidak ada yang tidak ada markasnya jamaah tabligh. Bahkan di Israel sendiri. Nah, jadi jangan menganggap Israel tidak ada Islam. Di Israel itu ada saudara kita di sana. Di sana pun ada markas jamaah tabligh di Israel. Nah, itu secara global, secara dunia. Jadi perannya luar biasa jamaah tabligh ini kepada umat, kepada manusia ini secara umum, untuk bagaimana mengajak mereka taat pada Allah. Sehingga perubahan-perubahan luar biasa. Orang yang tadinya ahli maksiat, ya, yang tadinya mereka sibuk dengan keduniaan atau intinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebab mereka didekati atau didatangi dengan jamaah tabligh dan diajak gabung, diajak keluar dengan cara dakwah ini, maka mereka otomatis berubah.
Bahkan itu kita berani jamin itu. Kita berani jamin. Bahkan saya itu ketika saya ngajak orang itu, saya berani apa istilahnya itu? Berani saya itu kepala saya jadi jaminannya. Kalau orang itu tidak berubah gitu. Saya kalau ngajak orang, kalau kamu atau siapa tidak bisa berubah dengan 3 hari, saya bisa jaminkan kepala saya. Pasti dia berubah. Itu. Saya berani pastikan dia berubah kalau dia ikut 3 hari atau ikut gabung dalam jamaah tabligh dari kemaksiatan. Nah itu secara global, itu seluruh dunia itu. Kalau saya ceritakan banyak sekali di seluruh dunia tentang peran jamaah tablighnya menjadi perubahan umat. Nah, perubahan dari segi segala hal. Dari sisi imaniyahnya, orang yang dulunya musyrik, yang yakin kepada selain Allah itu berubah menjadi iman, yakin kepada Allah Ta'ala. Kemudian dulunya yang ubudiyahnya, ibadahnya yang kadang sholat, kadang enggak. Bahkan ada orang yang sudah puluhan tahun tidak sholat. Maka ketika jamaah tabligh mendekati dan dia ikut gabung, maka jadi ahli ibadah. Kemudian juga muamalahnya, muamalah bagaimana jual beli, dididik semua oleh jamaah tabligh ini. Nah, nanti ada di programnya masuknya. Kemudian muasyarahnya, bagaimana cara bermasyarakat, ya, bagaimana adab, sopan santun, itu semua diajarkan. Nah, begitupun akhlak luar biasa, dididik. Nah, sampai ya cara adab makan, adab minum saja itu dicontohkan bagaimana contoh cara minum Rasulullah SAW dari akhlak semua. Akhlak bagaimana masuk masjid, akhlak bagaimana masuk kamar mandi, itu semua itu. Maka dengan kerja seperti ini banyak perubahan luar biasa. Nah bil khusus di tempat saya pribadi ini, ya di Dusun Cemara, Desa Lembar Selatan, Lombok Barat. Ini dulu, tempat ini dulu. Ini kan tempat wisata, Ustaz, tempat wisata ini. Jadi dulu itu bebas orang minum, kemudian judi itu. Bebas dulu di sini, wisata. Tapi ketika jamaah tabligh sudah masuk, kita di sini buat program namanya Jaulah Pantai. Jaulah Pantai itu keliling ke pantai, ngajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lemah lembut kasih sayang atau dengan nebar salam, assalamualaikum dengan pakaian sunnah seperti ini, maka dengan sendirinya alhamdulillah sekarang tidak bebas. Ya, tidak bebas seperti itu. Tidak ada kita lihat orang duduk kumpul minum minuman keras di sini walaupun tempat wisata. Begitupun judi tidak ada di sini sekarang. Itu asbab jamaah tabligh. Nah, itu karena di masjid ini tiap waktu itu ada taklim. Jadi orang pengunjung ada yang sholat, kemudian speaker suaranya sampai ke pantai-pantai, sehingga itu menjadi sebab ada perubahan. Bahkan nanti kalau ada yang ramai sebelum maghrib itu kita umumkan untuk pengunjung di pantai itu untuk usahakan jangan bermalam, jangan terlalu malam berduaan dengan perempuan di pantai, itu diumumkan di masjid. Itu sebab daripada kerja atau peran daripada kami itu jamaah tabligh, usaha seperti itu. Dan alhamdulillah perubahannya luar biasa. Di khususnya ini di tempat kami ini. Ya, belum di tempat-tempat yang lain yang kami ceritakan ini yang sudah kita alami. Seperti itu peran daripada jamaah tabligh ini kepada masyarakat, sehingga perubahannya itu luar biasa. Perubahan dari segi apa saja. Dari yang perkara yang tadi saya contohkan itu imaniyahnya, ubudiyahnya, muamalah, muasyarah, akhlak itu berubah. Luar biasa ketika jamaah tabligh sudah mendekati umat, lalu umat mau ambil bagian dengan kerja dakwah ini, maka perubahannya itu luar biasa. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang peran jamaah tabligh. Jazakallah tentang itu, Ustaz. Yang saya mau tanyakan sekarang, bagaimana sih cara dakwah jamaah tabligh itu agar bisa mengajak seseorang atau halayak banyak lah gitu. Oh, ya. Jadi jamaah tabligh ini kenapa mereka ini cepat diterima oleh masyarakat, cepat disenangi oleh orang, atau secara globalnya itu banyak pengikutnya lah, secara tanda kutipnya artinya pengikutnya itu banyak sekali. Jadi dalam jamaah tabligh ini ada program, ada metode. Nah, metode atau program jamaah tabligh ini tidak menyimpang dari syariat. Tidak menyimpang dari syariat. Nah, ada metode namanya khuruj, ya. Khuruj itu keluar. Nah,
Mereka keluar itu, kami keluar itu, jamaah tabligh itu 3 hari tiap bulan. Kemudian 40 hari itu tiap tahun. Kemudian 4 bulan dalam seumur hidup. Itu. Nah, metode yang ini para masyaikh kami, orang tua kami, ulama kami yang ada di India, itu pusatnya jamaah tabligh di India. Jadi itu memberikan metode ini itu diambil dari hadis-hadis Nabi dan juga diambil dari athar daripada para sahabat, ya, dari para sahabat. Contohnya 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun, 4 bulan seumur hidup, itu dari hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa kalau umat akhir zaman ini, mafhum hadisnya, umat akhir zaman ini mengamalkan agama 10% saja, maka itu akan bisa selamat dari huru-hara atau fitnah daripada akhir zaman ini. Nah, itu 10% itu maka dihitung oleh para masyaikh, kalau sebulan berarti 3 hari. Itu kalau 10%. Kalau setahun berarti 40 hari. Nah, setahun itu kan 120 hari ya. Nah, itu 40 hari. Nah, kalau umur kita diambil dari umurnya Rasulullah SAW 63 tahun atau 60-70 tahun umur kita, maka kalau diambil 60 tahun, maka dalam seumur hidup itu 4 bulan. Ini dulu. Nah, itu pengambilannya. Nah, kemudian kalau diambil dari sejarah-sejarah, sirah-sirah daripada Rasulullah SAW dan juga bagaimana contoh para sahabat, jadi Rasulullah itu pernah mengirim jamaah itu 3 hari. Pernah mengirim jamaah untuk khuruj. Nah, walaupun banyak mengatakan tuh Rasulullah mengirim jamaah untuk jihad, gitu kan? Bukan untuk khuruj seperti jamaah tabligh. Ini perlu kita perhatikan, ya. Perlu kita perhatikan. Nah, jadi jihad ini dalam ilmu jihad itu tidak mesti perang. Perang itu dia nomor 3 nanti. Perang itu akan para sahabat lakukan atau Rasulullah perintahkan tuh setelah tahapan-tahapan. Pertama, mereka diperintah dakwah dulu, ajak mereka masuk Islam dulu. Itu. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka harus membayar dulu. Ya. Dia harus membayar diat lah. Nah, untuk agar mereka selamat, agar mereka bisa aman, tidak diperangi. Nah, baru yang ketiga ini baru perang. Jadi setelah dakwah, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar ini, pajaklah, diatlah, baik kita biar mereka selamat, biar mereka aman, tidak diperangi, baru mereka diperangi. Jadi perang nomor 3. Nah, jadi intinya Rasulullah itu mengirim jamaah untuk dakwah, gitu, untuk mengajak mereka masuk Islam. Karena Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, 1 orang kau ajak masuk Islam itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu harga mahal dulu. Atau dalam hadis lain lebih baik daripada engkau membunuhnya. Gitu. Artinya karena kalau mereka sudah taat masuk Islam, maka pahalanya akan ngalir kepada orang yang mengajak itu. Itu kalau kita membunuh dapat pahala jihad tapi kan mati, ya, gitu. Nah, itu pertama dulu. Maka Rasulullah pernah mengirim jamaah 3 hari. Kemudian 40 hari. Banyak para sahabat yang keluar dakwah itu 40 hari. Dan begitu pun 4 bulan. 4 bulan itu di zaman Sayyidina Umar, ya, beliau dulunya Sayyidina Umar tuh mengirim jamaah bukan 4 bulan lagi. Mungkin kita nggak mampu seperti sahabat. Sahabat tuh ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Khalid bin Walid itu masya Allah, itu sampai berapa tahun dia tinggalkan anak istri. Bahkan ketika pulang tuh ada sahabat sudah hendak tanda anaknya. Nah, karena saking lamanya dia keluar. Nah itu. Tapi Sayyidina Umar waktu itu mendengar ada rintihan atau ada rintihan seorang perempuan, ya, karena dia dikirim oleh Sayyidina Umar untuk dakwah sudah bertahun-tahun. Maka dia bilang, ya, kalau saya tidak takut kepada Allah, kata perempuan itu didengar oleh Umar dari luar rumahnya, maka ranjang saya akan bergerak dengan laki-laki lain. Artinya sudah dia selingkuh. Maka dengan sebab itulah Sayyidina Umar bertanya kepada anaknya, berapa lama seorang wanita itu bertahan ditinggal oleh suaminya. Maka anaknya menjawab, ulama mengatakan 4 bulan. Beliau mengangkat tangan jarinya 4, jadi 4 bulan. Maka Sayyidina Umar menarik seluruh jamaah dan dia gilir 4 bulan balik lagi, berangkat 4 bulan 1 jamaah lain, begitu. Itu Sayyidina Umar. Nah, jadi dan kemudian dalam dalam yang namanya metode atau minhaj atau uslub ini, gaya, cara
itu tidak masalah. Seperti orang kan seperti orang yang mondok, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ya kan begitu. Itu memang kalau cara itu tidak ada permasalahan dalam agama. Ini kalau dibahas masalah cara dulu, metode. Makanya jamaah tabligh pakai metode 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah, di dalam program itu, ya kita kembali ke programnya jamaah tabligh. Di dalam programnya jamaah tabligh itu, ketika mereka keluar, nanti keluarnya itu tidak sembarangan. Ada program-program. Nah, bagaimana jamaah tabligh ini bisa diterima oleh masyarakat? Ya, pertama, jamaah tabligh ini tidak sembarangan. Jadi ketika mengeluarkan jamaah, nanti ada namanya musyawarah mahalah. Musyawarah mahalah itu musyawarah di kampung sendiri. Ada namanya musyawarah halaqah. Musyawarah halaqah itu musyawarah sekecamatan. Ada namanya musyawarah markas. Musyawarah markas itu nanti musyawarah di markas provinsi. Nah, apa fungsi musyawarah itu? Misal antum mau niat keluar, misalnya saya mau keluar 40 hari atau 3 hari, sedangkan antum punya ada misalnya kalau sekolah, ya kan, sekolahnya ditanya bagaimana sekolahnya. Oh, saya sekolah. Nah, beda lagi. Kalau sekolah, kalau Pelma namanya, ada Pelma itu pelajar mahasiswa, dia programnya 1 hari dalam sebulan, yaitu kalau santri hari Jumat, ya keluarnya nanti Kamis sore, pulangnya Jumat sore. Nah, kalau pelajar atau mahasiswa, dia kan liburnya hari Ahad, nah, maka keluarnya hari Ahad, sore Sabtu, pulangnya sore Ahad, nah, sehingga Senin bisa sekolah. Jadi tidak bisa dirusak sekolahnya itu jamaah tabligh. Nah, kalau punya istri, maka akan ditanya berapa uang dibawa, berapa uang ditinggal. Ditanya. Nah, misalnya ada yang mengatakan, oh saya mau keluar 40 hari atau 4 bulan. Nah, berapa kalau 40 hari, misal kalau dalam daerah itu cukup 500. Nah, maka berapa uangnya? Cuma 500. Apa yang ditinggal? Nggak ada. Dimusyawarahkan. Nah, siapa siap ngasih istrinya? Nah, dikumpulkan 100, dapat 1 juta, itu dikasih istrinya. Nah, jadi tetap ada musyawarah. Nggak ada ceritanya tanpa uang keluar, kok nggak ada. Apalagi mau meninggalkan anak istri, mau terbengkalai, itu nggak ada jamaah tabligh. Itu bohong semua. Kecuali, nah ini kecuali ada individu, ya perorangan yang mungkin menganggap dirinya jos. Kalau dalam dakwah itu jos, dia Allah ada. Tapi antara 1000 itu 1 yang seperti itu. Tapi itu pun dinasihati, nggak boleh begitu. Tetap ada musyawarah dulu, ya, karena biar tidak menjadi fitnah. Makanya orang yang seperti itu tidak bisa menjadi penghalang kadang. Nah, artinya kenapa orang seperti itu? Kenapa? Karena individu cuman 1 yang begitu, kebanyakan yang tidak seperti itu, sehingga masyarakat tidak menganggap ini bukan ajaran jamaah tabligh gitu. Nah, jadi jamaah tabligh sudah ada musyawarah gitu, itu modelnya. Jadi keluarnya, nah itu sebelum keluar itu sudah dimusyawarahkan untuk bagaimananya ke depannya itu. Nah, kemudian setelah terbentuk jamaah, namanya nanti jamaah itu dibentuk, ya, dibentuk misal 8 orang kah atau 10 orang, diberangkatkan. Nah, ketika mereka berangkat itu, nanti jamaah tabligh sebelum masuk masjid itu ada namanya izin pemberitahuan ke penghulu di tempat itu, atau ada takmir masjid, pemberitahuan dulu baru masuk ke masjid itu. Terus nanti ada program-program yang dibuat, di antaranya untuk masyarakat. Untuk masyarakat, kalau di dalam itu nanti jamaah tabligh itu ada taklim pagi itu dari jam 9 tuh sampai jam setengah 12, sampai sebelum zuhur itu duduk taklim ngaji. Nanti untuk nuntut ilmu ada. Itu selama 40 hari, selama 4 bulan seperti itu, dari jam 9 sampai jam setengah 12 sebelum zuhur. Itu tetap. Nanti setelah zuhur untuk masyarakat ada taklim, setelah asar ada taklim. Nah, kemudian nanti sebelum maghrib ada jaulah namanya. Jaulah itu keliling dari rumah ke rumah masyarakat untuk ngajak masyarakat itu makmurkan masjid. Nah, kemudian nanti maghrib ada namanya bayan. Bayan itu diambil dari bahasa Arab. Bayan itu di penjelasan, penyampaian. Nah, jadi mubayyin, orang yang menyampaikan, atau ceramah lah bahasa kita. Nah, baru nanti habis isya nanti ada toa makan-makan, baru istirahat, subuh pun ada program, dan malamnya nanti berjamaah tahajudnya. Nah, tergantung amirnya, ada yang tahajud infirodi sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Yang jelas dia ada waktu. Nah, mati lampu jam berapa, masjid dimatikan, artinya mati istirahat, baru bangunnya jam berapa. Itu dimusyawarahkan semua. Nah, itu. Dan nanti jamaah ini ada namanya khususi. Khususi itu beda dengan jaulah. Kalau jaulah sebelum maghrib itu beramai-ramai, rombongan, 8 orang, 10
10 orang, satu yang ngomong. Tapi kalau khususi dia 2 orang 2 orang. Nah, di khususi siapa? Misalnya di sini ada orang yang preman misalnya, maka nanti akan dipilih di jamaah itu siapa yang dulu pernah mantan preman, gitu. Makanya khususinya itu ada nanti akan ditemukan namanya pertama khususi ulama. Nah, ulama. Ada namanya khususi umaro, khususi agnia, khususi fuqara atau masakin, orang miskin. Kemudian khususi ahbab. Nah, ini di dalam jamaah tabligh biar tahu kenapa jamaah cepat diterima. Karena di sini programnya. Khususi ulama itu kita itu pertama harus cari ulama yang di jamaah itu, siapa yang pernah mondok. Itu yang dikirim untuk khususi ke ulama itu, silaturahim lah. Dan jamaah tabligh ini tidak boleh mentarget atau menceramahi ulama itu, enggak. Jadi kita ke ulama itu pertama niatnya adalah belajar ilmu kepada ulama, minta doanya dan bawakan hadiah. Nah, kita bawakan tasbih, minyak wangi kepada ulama itu caranya. Yang kedua umaro ini pemimpin atau kaduskah di tempat itu, kepala desa kah atau apa, pejabat-pejabat. Itu usahanya caranya adalah di antara jamaah itu mungkin ada yang menjadi pejabat, itu yang dipakai. Kalau tidak ada pun tetap siapapun yang di sana itu untuk ke sana. Maka ke pejabat pun ada adabnya. Nah, bagaimana adabnya? Tidak boleh kita mentarget, artinya memberikan pejabat ini ancaman-ancaman, nggak boleh. Nah, dia harus diberikan fadilah luar biasa. Kalau seorang pemimpin ini taat kepada Allah, nah, itu akan menjadi jembatannya menuju ridho Allah, menuju surga. Bahkan pemimpin itu salah satu daripada golongan yang mendapat naungan dari arasnya Allah di mahsyar nanti, diberikan fadilah. Nah, begitupun agenia orang-orang kaya. Maka orang kaya ini nanti dipilih siapa agenia di jamaah itu. Nah, itu yang datangi agenia orang kaya itu. Dan bagaimana pakaiannya, kalau orang kaya itu pakaian harus rapi, ya, pakaiannya harus sesuaikan. Sampai di tempat orang kaya jangan kita kasih ancaman, kalau ini dunia tidak boleh. Kita kasih orang kaya ini banyak ahli surga. Abdurrahman bin Auf, bahkan Nabi Sulaiman itu kaya, Sayyidina Utsman kaya. Jadi banyak orang-orang kaya, sahabat-sahabat Nabi kaya menjadi ahli surga. Nah, diberikan seperti itu. Dan adabnya nanti tidak boleh terlalu takjub, melihat kekayaan nggak boleh. Jadi seolah-olah artinya kita itu pun sudah merasakan sopanya apanya itu adab-adab seperti itu. Kemudian ke orang miskin artinya orang yang biasa, ya, orang-orang yang kadang jompo, disilaturahimkan ke sana, kita datang, maka kita diperintah untuk pakai pakaian yang sederhana, yang menyebabkan dia tidak minder. Nah, sederhanalah biasa pakai pakaian. Kita datang ke sana, kemudian caranya itu tidak boleh kita menghina daripada rumahnya yang jelek atau apalah. Jadi kita sanjung, masya Allah, begini orang-orang yang miskin ini luar biasa. Bahkan orang miskin, kata Nabi, sabda Nabi, 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Kasih fadilah. Nah, begitu. Nah, begitupun kepada sesama dai, namanya khusus ahbab itu sesama dai yang sudah keluar. Itu kita khususi juga, silaturahim juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti hal seperti inilah program daripada jamaah tabligh ini, sehingga masyarakat itu senang gitu. Nah, masyarakat itu senang. Nah, karena jamaah tabligh ini nggak ada menyalahkan ini tidak boleh, ini haram, nggak boleh, nggak seperti itu. Jadi intinya ini fadilah. Nah, seperti itu. Itu programnya jamaah tabligh yang bergerak, dan mereka itu mengambil dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid, tidak dari rumah ke rumah, hotel ke hotel, atau tempat selain masjid? Karena untuk memperbaiki umat ini tidak bisa selain masjid. Itu intinya dulu. Untuk memperbaiki umat biar cepat berubah itu, maka harus di masjid. Kenapa pilihannya masjid? Karena masjid inilah tempat rumah Allah. Masjid ini tempat sakinah, ketenangan, tempat berkah. Dan kemudian di masjid ini mata kita terjaga. Tidak ada foto-foto jelek, nggak ada orang buka aurat di masjid. Pendengaran kita terjaga, nggak ada orang ngomel-ngomel, nggak ada orang bicara kotor di masjid. Begitupun lisan kita pun terjaga. Itu kenapa masjid dipilih, dari masjid ke masjid. Nah, dengan terjaganya lisan kita selama 3 hari, apalagi 40 hari, apalagi 4 bulan, terjaganya pendengaran kita, terjaganya lisan kita selama kita keluar itu menyebabkan hati kita terjaga, sehingga Allah cepat mendatangkan hidayah. Itu menjadikan sebab banyak perubahan
kepada orang yang ikut dalam jemaah tabligh. Ya, terima kasih kepada Al-Ustaz Sofyan tentang beberapa pertanyaan yang telah saya lontarkan kepada Al-Ustaz Sofyan. Jadi teman-teman, cuman sampai di sini dulu wawancara lah istilahnya, pertanyaan. Dan ini beliau nanti akhirnya Ustadz Rodi akan masukkan ini juga ya, kalimat-kalimat saya ini ke dalam tugas beliau, skripsi beliau. Jadi beliau ini tinggal berapa tugas di dalam skripsi yang belum masuk. Dan ini di video yang saya sampaikan tadi itu akan beliau masukkan juga. Dan ada nanti hal-hal juga yang di luar video ini akan beliau tanyakan nanti kita di sini. Oke teman-teman, sampai sini videonya dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share teman-teman ya. Di-share, di-like, dan di-subscribe channel saya, Sofyan Ats-Tsauri Official. Sampai di sini, subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jazakallah. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sofyan Ats-Tsauri Official.